warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi SPSS dengan uji validitas dan reliabilitas. Di sini dapat kita ketahui bahwa validitas adalah mengukur sejumlah mana sih hasil bisa mengukur dengan benar apa yang seharusnya diukur. Sedangkan reliabilitas adalah mengukur sejauh mana hasil yang sama bisa diulang jika menggunakan kondisi yang sama. Baik, selanjutnya kita simak bagaimana sih penjelasan atau bagaimana cara kita menggunakan uji data dengan uji validitas dengan menggunakan aplikasi atau dengan menggunakan SPSS. Di sini saya sudah menyiapkan hasil kuesioner. Misalnya ini Q1 pertanyaan pertama, Q2 pertanyaan kedua, dan seterusnya. Kemudian kita buka aplikasi SPSS. Pertama itu buka data view. Kemudian ini kita tinggal copy saja. Kemudian di sini kita tinggal salin aja, Ctrl V. Di sini sudah ada datanya, tinggal kita ganti di klik variable view. Kemudian di sini kita ganti Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12. Q ini artinya pertanyaan pertama, kedua, dan seterusnya. Kemudian di sini kita ubah 0, 0. Kenapa kita harus ubah 0? Karena supaya pada saat di data view tidak timbul koma. Kita ubah 0 semua. Semuanya kita ubah 0. Labelnya bisa kita isi, bisa juga tidak diisi. Kemudian di sini value-nya, misalnya di sini pernyataannya yaitu sangat setuju. Setuju pertama itu setuju dulu, setuju. Kemudian 2 sangat setuju, 3 tidak setuju, 4 sangat tidak setuju. Kemudian oke. Di sini kita tinggal copy aja, Ctrl C dan Ctrl V, kemudian Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, dan seterusnya seperti ini.
Kemudian kita lihat di variable view, di data view, ini misalnya Q1 ini pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, 3, 4, dan seterusnya. Di sini kita Q12 tadi, salah ya, Q12 ini harusnya total. Kita hapus dulu. Sini kita hapus. Kemudian oke. Kembali ke data view. Di sini total ya. Total dari Q1, Q2 dan seterusnya totalnya 44. Kemudian responden kedua juga seperti itu total, kemudian seterusnya seperti itu. Untuk mengetahui valid dan tidaknya suatu data atau sampel, yaitu klik analyze, kemudian correlate, kemudian bivariate, kemudian ini Ctrl A, totalnya tidak usah di blok, ulang Ctrl A, pindahkan, kemudian oke. Akan timbul hasilnya seperti ini. Ini hasil dari uji validitas. Jadi untuk melihat hasilnya yaitu yang ini ya, 0,957. Kemudian seterusnya di bawah seperti ini, pertanyaan kedua juga 0,976, kemudian seterusnya di bawah seperti itu. Seperti itu ya guys. Kemudian sebenarnya di sini gampang sekali untuk melihat apakah hasilnya ini valid atau tidak, yaitu kita tinggal melihat saja tanda bintang di atasnya seperti ini. Sebenarnya di sini kita tidak bisa menerka bahwa ini valid atau tidak, tapi menurut dari sepengetahuan saya, jika sudah ada tanda bintang di atas seperti ini valid. Jadi untuk pembuktiannya kita dengan menggunakan yaitu Airtable, misalnya seperti ini. Oke, langsung saja kita ke note. Di sini uji validitas dikatakan valid jika R hitung lebih besar dari Airtable, yaitu 0,57. Jadi rumusnya di sini yaitu df n kurang 2. Jadi di sini n itu adalah responden. Jadi respondennya itu ada 12 responden.
Berarti di sini respondennya 12 kurang 2 sama dengan 10. Kemudian kita akan melihat apakah nilainya itu valid atau tidak. Kemudian kita buka R-tabel. Untuk pembuktiannya itu buka R-tabel. Jadi untuk melihat R-tabel R-tabel yang di contoh tadi, patokannya adalah 10. Di sini kita bisa mengambil contohnya. Jadi di sini kita mengambil contoh misalnya Q1 yaitu artinya pertanyaan pertama. Di sini R hitungnya sama dengan 0,957. Kemudian R tabelnya di sini R tabelnya kita tidak sembarang isi untuk R tabelnya. Misalnya kita menaruhkan RK berapa, R tabelnya kita seharusnya tidak menaruhkan RK seperti itu, karena untuk R tabel sudah ada datanya tersendiri. Misalnya seperti ini. Jadi di sini R tabel mempunyai file tersendiri. Di sini kita tidak asal memilih angka. Kita harus memilih tingkat signifikan yang dua arah, yaitu 0,05. Kita ke bawah yaitu 10, yang signifikansinya itu 0,05 yaitu 0,5760. Jadi hasil R tabelnya yaitu 0,5760. Jadi di sini saya mengambil 3 angka di belakang koma saja. Jadi nolnya kita hapus saja ya guys ya. Kemudian jadi R hitung lebih besar dari R tabel, yaitu 0,957 lebih besar dari 0,576. Dari tabel di atas dijelaskan bahwa nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Berdasarkan uji signifikan 0,05, artinya bahwa data di atas dikatakan valid. Kemudian kita lanjut ke uji reliabilitas. Yang pertama yaitu kita klik analyze, kemudian scale, kemudian reliability analyze, kemudian kita Ctrl A, pindahkan, kemudian kita pilih statistik, lalu klik scale, kemudian scale if item delete, kemudian klik continue. Kemudian di sini kita pilih alpha,
kemudian oke. Jadi hasil uji reliabilitasnya yaitu 0,786. Kemudian kedua yaitu uji reliabilitas, dikatakan reliable apabila R alpha lebih besar dari R tabel, yaitu 0,7. Jadi di sini kita mengambil contoh pertanyaan pertama seperti contoh uji validitas tadi. Pertanyaan pertama itu Q1, enter. Kemudian di sini kita bisa lihat bahwa hasil dari reliabelnya yaitu 0,786. Jadi di sini 0,786 lebih besar dari 0,7. Jadi penjelasannya yaitu dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa nilai R alpha lebih besar dari nilai R hitung, yaitu 0,786 lebih besar dari 0,7. Yang menunjukkan bahwa variabel di atas dikatakan reliable. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya sering ke kalian, bagaimana sih menggunakan aplikasi SPSS. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena di sini saya sebagai pemula juga dalam penggunaan aplikasi tersebut. Jika ada yang kurang dari penjelasan saya atau ada yang tidak dimengerti, kalian bisa melihat atau membuka referensi orang lain. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.